Jadi silahkan diikuti tips dan triknya. Terima kasih Bu Widi. Sebelum memasuki materi dari narasumber yang ketiga, disilahkan para peserta untuk mengisi daftar hadir webinar hari ini. Sudah saya share linknya di chat, silahkan diisi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat melalui email yang sudah Bapak Ibu kirimkan di daftar hadir tersebut. Dikumpulkan saja ya Bu, semoga Dinas selalu mengadakan webinar secara rutin. Lumayan nilai PAK-nya 0,01. Dikalikan saja kan jadi banyak. 0,01, 0,01. Oke, jadi besok kalau ada webinar lagi, semangat. Oke, kita akan menuju ke narasumber yang ketiga. Narasumber yang ketiga ini tidak kalah hebatnya dari narasumber yang pertama dan kedua. Beliau adalah Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2016. Jadi ini Pak Martiono, Bu Widi, dan narasumber yang ketiga reunian di webinar ini. Sama-sama. Kepala Sekolah Berprestasi tahun 2016, pengawas TK Kabupaten Kebumen, fasilitator guru penggerak. Beliau adalah Ibu Nurwahidah SPD MPD. Kepada Ibu Nurwahidah SPD MPD, disilahkan. Terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya cross check ya, suara saya bisa didengar? Bisa Ibu. Bisa Bu. Ya, terima kasih. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan SMP, dan juga kepada Ibu Kasih PTK, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Serta rekan-rekan guru semua, guru-guru, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, yang sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kita bertemu, bersilaturahmi di acara virtual sore hari ini. Tentunya hal ini sudah menunjukkan kalau Bapak Ibu semua sudah tergerak untuk menjadi guru penggerak di masa yang akan datang. Insya Allah, amin. Bapak Ibu semua, izin untuk share screen ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya semuanya saja. Alhamdulillah tadi untuk narasumber pertama Pak Martiono dan juga dilengkapi narasumber yang kedua Bu Widi, luar biasa. Mengapa kita perlu menjadi guru penggerak, dan juga yang tadi Bu Widi, bagaimana strategi untuk bisa lolos menjadi calon guru penggerak. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini sudah penasaran. Sebetulnya kok pengen jadi guru penggerak? Mengapa sih? Bapak Ibu semua, di sini ya nantinya di angkatan 7 ada semacam perjalanan yang menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu di sini nanti ada gambaran bagaimana sih nanti kalau kita Bapak Ibu semua sudah lolos menjadi calon guru penggerak, apa yang dilakukan seperti itu ya. Kemudian apa yang dipelajarinya. Nah, Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi, seleksi tahap 1 itu terkait dengan CV dan isai. Kemudian setelah lolos nanti masuk di seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara.
Nah, di sini Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak itu minimal masa kerja itu 5 tahun. Ya, jadi tentunya Bapak Ibu sudah profesional dalam mengajar. Maka di seleksi tahap 2 nanti tunjukkan bagaimana kompetensi Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu ya dalam hal mengajar dan juga nanti wawancara. Kemudian setelah lulus nanti ya ada pengumuman. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk seleksi tahap 2 simulasi mengajar dan wawancara, saya ulang ya, itu nanti melalui daring. Nah, nanti ada petunjuk teknisnya seperti apa, tentu ya. Kemudian setelah ada pengumuman kelulusan, nanti ada lokakarya orientasi. Bagaimana Bapak Ibu nanti ke depan ada semacam pembekalan sebagai calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sudah orientasi, Bapak Ibu itu nanti akan mempelajari 3 modul ya, menjadi guru penggerak. Di sini masih calon. Dalam pendidikan guru penggerak masih menjadi calon, nanti akan mempelajari 3 modul. Modul yang pertama itu ya terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Tetapi di modul 1 itu nanti ada topik pembahasan, ada 4 topik pembahasan. Ya, 1.1, 1.2 itu terkait dengan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian nilai dan peran guru penggerak itu di 1.2, kemudian 1.3 visi misi guru penggerak, kemudian modul 1.4 budaya positif. Jadi kesimpulannya di modul 1 itu sebetulnya di sini untuk membekali Bapak Ibu semua merubah mindset ya, merubah pola pikir sebagai guru ya, jadi guru yang memiliki profil guru penggerak. Di sini mengetahui nilai-nilai dan peran guru penggerak di situ ya. Kita merubah mindsetnya dulu di situ. Kemudian nanti perjalanannya ini kok ada yang biru, nah itu lokakarya, itu ada lokakarya 1 Bapak Ibu, lokakarya 3 dan seperti itu. Lokakarya nanti itu didampingi oleh pengajar praktik. Kemudian untuk modul di sini ya, untuk modul itu nanti akan difasilitasi oleh fasilitator. Kemudian pembelajarannya itu secara asinkronus. Jadi maksudnya nanti dengan LMS ya Bapak Ibu, jadi fleksibel. Jadi Bapak Ibu di modul 1.1 nanti ada belajar itu sesuai dengan kesempatan Bapak Ibu. Sempatnya pagi buka juga buka, sempatnya kapan seperti itu ya. Jadi di sini pembelajarannya di LMS nanti secara asinkronus itu luas, jadi sesuai dengan waktu Bapak Ibu. Jadi tidak harus jam sekian ketemu bareng, tidak. Itu nanti oleh fasilitator. Kemudian kalau yang ini lokakarya 1 dan nanti sampai 6 itu dengan pengajar praktek didampingi secara tatap muka luring ya. Kemudian Bapak Ibu untuk modul 2. Nah, modul 2 ini nanti mohon maaf. Untuk modul 2 ini nanti terkait dengan sudah mengarah tadi merubah pola pikir ya, mindset dari seorang guru. Yang modul 2 nanti titik beratnya sudah ke berpihak pada murid. Praktik belajar yang berpihak pada murid. Ini seperti itu. Kemudian ada topik pembahasannya yaitu pembelajaran untuk kebutuhan belajar murid. Di sini nanti Bapak Ibu akan belajar bersama bagaimana sih untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang berpihak pada murid. Kemudian juga belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE ya. Kemudian yang ketiga, coaching untuk supervisi akademik. Di sini Bapak Ibu nanti berlatih coaching bagaimana membantu siswa kita untuk bisa menentukan, misalkan ada permasalahan ya, bisa menentukan bagaimana kita harus memperbaiki diri, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Jadi ini coaching nanti, ini ada di pembekalan nanti Bapak Ibu ya, untuk dilakukan pada murid. Kemudian selanjutnya modul 3, modul pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah.
di sini Bapak Ibu dilatih terkait dengan kepemimpinan, ya. Ada 3 topik pembahasan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu nanti dilatih sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian untuk topik pembahasan yang kedua yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ya, pengelolaan sumber daya di sekolah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi kesimpulannya di akhir itu nanti Bapak Ibu itu nanti lebih dilatih kepemimpinannya, bagaimana mengembangkan sekolah dan juga sumber daya manusia, tapi semuanya itu berpihak pada murid. Dampaknya semuanya itu kepada murid. Ini seperti itu. Nah, ini terkait dengan lokakarya 5, 6, dan 7 itu nanti dengan pengajar praktik. Jadi modul 1, 2, 3 nanti dengan fasilitator. Tetapi untuk lokakarya, penguatan dari modul tersebut nanti dengan pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti prosesnya pembelajaran itu tadi 6 bulan, dihitung berapa JP, nah di sini Bapak Ibu muncul. JP untuk semuanya itu berjumlah akhirnya itu 310 JP, luar biasa Bapak Ibu ya, 6 bulan. Nah Bapak Ibu semua, insya Allah ya semuanya mendaftar ya Bapak Ibu ya, nah semangat semuanya. Tentunya Bapak Ibu juga sudah penasaran. Terus kemudian kapan sih mulai pendaftaran? Nah, ayo kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, inilah lini masa rekrutmen calon guru penggerak di angkatan 7. Jadi sebetulnya ya tanggal 8 sampai tanggal 13 Maret 2022 kemarin itu informasi rekrutmen calon peserta guru penggerak itu sudah diumumkan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal 14 Maret sampai tanggal 15 April seleksi tahap 1. Registrasi, pengisian CV, pengisian IC, unggah dokumen yang tadi dijelaskan oleh Ibu Widi. Nah, jadi sekarang itu tanggal 28. Berarti masih ada waktu panjang sampai 15 April. Tapi juga jangan ditunda-tunda. Seperti tadi yang disampaikan Bu Widi, untuk ISE itu membutuhkan waktu. Maka dari itu harapannya setelah ini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian nantinya setelah Bapak Ibu selesai nanti di akhir batas akhir tanggal 15 April 2022 itu sudah ditutup ya. Kemudian ada masa untuk verifikasi dan validasi data pendaftaran. Nah, verifikasi dan validasi data pendaftaran itu tanggal 18 sampai tanggal 18 April sampai tanggal 6 Mei. Nah, Bapak Ibu, di masa verifikasi dan validasi data pendaftaran 18 April sampai 6 Mei, saya mengingatkan ya Bapak Ibu, selalu setiap hari itu membuka SIM PKB-nya. Karena dimungkinkan ada informasi kemarin yang angkatan 6 itu banyak sekali informasi Bapak Ibu terkait dengan untuk mengunggah ulang. Ada scanan dari surat dukungan itu yang tidak jelas, buram. Jadi suruh scan ulang dan unggah ulang. Jadi maka dari itu untuk unggah dokumen utamanya ya, itu scanannya PDF itu yang jelas ya, tidak asal scan. Karena nanti dalam verifikasi dan validasi data itu nanti akan diminta unggah ulang. Jadi Bapak Ibu, tanggal 18 sampai 6 Mei itu tolong sering dibuka SIM PKB-nya. Kemungkinan ada pemberitahuan untuk melengkapi hal yang belum sesuai gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu 9 Mei sampai 3 Juni 2022 penilaian seleksi tahap 1. Nah, setelah tanggal 6 Mei 2022 berarti sudah tidak ada pemberitahuan ya.
sudah masuk di penilaian seleksi tahap 1. 9 Mei sampai 3 Juni ya. Kemudian pengumumannya kapan? Tanggal 13 Juni 2022 pengumuman hasil seleksi tahap 1. Nah, ini maksudnya tadi saya sampaikan ya, pengumuman tahap seleksi tahap 1 nanti ada penjadwalan seleksi tahap 2. Tahap 2 tadi yang simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di sini pengumuman tadi, di pengumuman seleksi tahap 1 nanti ada petunjuk teknisnya. Bagaimana nanti untuk seleksi tahap 2 ya, persyaratan bagaimana simulasi mengajarnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tanggal 20 Juni sampai tanggal 8 Agustus seleksi tahap 2. Jadi untuk seleksi tahap 2 simulasi mengajar itu rentang waktunya tanggal 20 Juni sampai 8 Agustus 2022. Simulasi mengajar dan wawancara ya Bapak Ibu, ini dilakukan secara daring. Kemudian hasil seleksi tahap 2 akan diumumkan ya, perkiraan tanggal 11 sampai 15 Agustus 2022. Pengumuman calon guru penggerak. Nah, itu sudah selesai. Jadi ada 2 seleksi ya Bapak Ibu. Itu untuk pengumuman akhir menjadi calon guru penggerak. Nah, setelah itu mulai pendidikan. Nah, mulai aktif pendidikan sebagai calon guru penggerak, ini masih calon ya. Nanti kalau sudah 6 bulan selesai baru istilahnya menjadi lulus ya, menjadi guru penggerak. Tanggal 3 November ya Bapak Ibu, tanggal 3 November sampai tanggal 3 Oktober sampai November 2022 itu pendidikan guru penggerak. Ya, jadi ternyata ada 2 tahun ya Bapak Ibu untuk yang angkatan 7 ini mengalami 2 tahun, maksudnya untuk pendidikannya tidak 1 tahun. Kemudian dilanjutkan, ini Oktober sampai November berarti 4 bulan. 4 bulan pendidikan di tahun 2022. Kemudian dilanjutkan pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2023. Seperti itu ya. Bapak Ibu berarti selesai nanti sebagai guru penggerak itu di Juni 2023. Bapak Ibu, ternyata untuk proses rekrutmen sampai pendidikan, sampai kelulusan itu cepat sekali ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bapak Ibu semuanya sudah tergerak dan nantinya semuanya bisa mendaftar. Karena sangat penting, tadi disampaikan Pak Martiono tadi juga sangat penting kita ikut menjadi guru penggerak, karena guru penggerak adalah merupakan nanti sebagai transformasi perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Kiranya itu yang saya sampaikan ya, informasinya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendaftar. Alhamdulillah ya. Nanti mudah-mudahan juga lolos semua. Jadi Kabupaten Kebumen nanti semuanya menjadi banyak sekali kader guru penggeraknya. Ya, hal ini akan membawa tadi sesuai dengan Bu Widi memberikan warna pendidikan di Kabupaten Kebumen. Karena bagaimanapun Kabupaten Kebumen untuk CGP pendaftaran juga diapresiasi yang luar biasa banyaknya pendaftarnya. Mudah-mudahan nanti juga yang lolos juga luar biasa. Itu ya Bapak Ibu semua. Nah, saya hanya menambahkan kadang-kadang dari Bapak Ibu sebelum mendaftar itu sudah berpikir, aduh nanti saya jadi sering keluar. Aduh, nanti pembelajarannya seperti apa? Nanti padahal tidak Bapak Ibu. Jadi di pendidikan guru penggerak nanti semuanya tugas-tugas itu semuanya implementasi pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Untuk mengerjakan tugas di LMS pun sesuai dengan waktu Bapak Ibu. Seperti itu ya. Tidak harus pagi, siang, itu sesuai dengan Bapak Ibu. Hanya memang di sini dituntut untuk selalu membuka dan belajar dan mau untuk berubah.
Intinya seperti itu. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan. Kiranya terima kasih sekali atas perhatiannya, sukses untuk semuanya, maju terus untuk perubahan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada 3 narasumber hari ini yang luar biasa sekali. Tadi ada Pak Tio yang menyampaikan latar belakang bagaimana kenapa harus mendaftar guru penggerak. Kemudian dari Bu Widi tadi sudah menyampaikan trik dan strategi agar bisa lolos di PGP Angkatan 7, dan dari Ibu Nur Wahidah tadi sudah menyampaikan bagaimana sih perjalanan alur di pendidikan guru penggerak. Semoga dengan 3 materi dari narasumber ini akan semakin memotivasi Bapak Ibu untuk mendaftar PGP Angkatan 7. Untuk selanjutnya untuk tanya dan jawab question and answer-nya. Nanti saja di belakang kita lanjutkan saja dengan materi yang sangat kekinian. Canva for Education yang akan disampaikan oleh Guru Inovatif tahun 2021 Kabupaten Kebumen. Kemudian Google Master Trainer juga ya ini ya, Kabupaten Kebumen. Oke, yang keren sekali, terimalah narasumber Canva for Education, Bapak Deswantoro SPDI. Kepada Bapak Deswantoro SPDI disilahkan. Baik, terima kasih Bu Arum. Suara saya terdengar jelas Bu Arum? Dengar jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Kabid SMP, Kabid Tigas, Kabid SD, dan seluruh staf ahli Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, serta Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu narasumber yang hebat-hebat, ada dosen saya Pak Martiono, kemudian senior-senior kami di guru penggerak, dari Master Trainer juga yang kami hormati, dan seluruh peserta webinar pada hari Jumat 25 Maret 2022 ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang Canva for Education. Oke, kita ta'arufan dulu dengan Canva for Education ya. Boleh saya izin share screen dulu? Monggo. Baik, sudah tampil apa belum? Ya, kita tunggu, mungkin karena pengaruh jaringan. Oke, sudah. Oke, ayo kita ta'arufan dengan Canva for Education. Bapak Ibu, saya punya moto itu yang dari pelatihan Google Master Trainer itu, bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Namun di tangan guru hebat, teknologi akan mencetak generasi hebat. Kita harus bergerak dengan hati untuk pulihkan pendidikan yang mana kita sudah mulai bangkit lagi dari masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu, Canva for Education ini adalah suatu platform yang menyediakan desain grafis yang digunakan untuk membuat media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Tidak hanya ini Bapak Ibu, jadi banyak sekali konten-konten yang bisa kita buat, media-media yang kita buat dari Canva for Education ini. Oke, banyak sekali antara lain. Yang pertama, kita bisa menghemat waktu dengan template yang siap pakai. Akses ribuan template pendidikan berkualitas tinggi untuk setiap mata pelajaran, kelas, dan keterampilan. Mulai dari IPA, matematika, hingga bahasa Inggris,
PPS, dan banyak lagi. Canva ini dapat digunakan untuk semuanya, bahkan untuk membuat gambar kerja, rencana pelajaran, presentasi, poster, laporan, dan banyak lagi. Dan yang saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah salah satu contoh education. Player yang dibagikan sebagai bahan promosi dari Dinas Pendidikan juga merupakan produk dari Canva for Education. Sertifikat yang Bapak Ibu terima juga merupakan produk dari Canva for Education. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat yang kita dapatkan atau fitur-fitur yang kita dapatkan jika kita mempunyai akun Canva for Education. Karena Canva itu mempunyai komitmen untuk menggratiskan Canva for Education untuk seluruh guru. Jadi manfaatnya apa saja? Yang pertama, kita dapat mengakses jutaan gambar premium menggunakan video dan animasi premium. Kita juga dapat menghapus latar belakang dari gambar dengan sekali klik, mengunggah logo dan font sekolah, dan menambahkan bitmoji dan GIF untuk menyesuaikan pekerjaan kita semua. Bapak Ibu semuanya, dalam Canva for Education ini juga mendukung pembelajaran secara langsung, baik jarak jauh dan gabungan juga. Kita bisa menggunakan presentasi ini kita tampilkan di dalam kelas, baik di kelas secara langsung maupun jarak jauh. Oh, kayak becak. Oke, ada masuk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dan mohon kepada seluruh peserta untuk bisa memute-kan dulu suaranya biar kita bergantian gitu. Baik, Canva for Education ini juga berfungsi secara sempurna dengan semua alat bantu. Bagaimana kita bisa menyalin, bisa membagikan salinan ini ke WA Group, baik juga ke Google Classroom bagi Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom, ke Microsoft Teams, dan juga dapat kita unduh pekerjaan menjadi PowerPoint. Akan tetapi hal ini hanya dapat kita temukan jika kita sudah menggunakan Canva for Education yang sudah pro atau yang sudah premium. Nah, keuntungan yang dapat kita peroleh dari seorang guru di Indonesia khususnya, Kementerian Pendidikan, ya Kemendikbud, dengan pemberian akun belajar.id ini kepada seluruh guru jenjang PAUD sampai dengan SMK, SMA, ini dapat kita manfaatkan salah satunya untuk membuat media pembelajaran yang bervariatif. Nah, membuat media pembelajaran variatif itu banyak sekali platform-platform yang menyediakan. Salah satunya ini, Canva for Education ini, kita dapat memanfaatkan akun belajar ID kita dengan ditambah dengan yang lainnya untuk mendaftar Canva for Education menjadi premium. Nah, bagaimana caranya agar saya mendapatkan akun Canva for Education? Terutama bagi kita seorang guru yang sudah memiliki akun belajar.id ini. Nah, untuk mendaftar akun Canva for Education ini, kita harus menyiapkan yang pertama adalah akun belajar.id kita. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang nantinya akan kita unggah. Bisa sertifikat pendidik ataupun lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita mengakses Canva for Education dengan mengakses halaman www.canva.com/id_id/pendidikan. Nah, nanti linknya Bapak Ibu nanti bisa kami kirimkan materi ini dalam bentuk PDF untuk Bapak Ibu nanti menjadi panduan di sekolah. Nah, setelah masuk web ini, nanti juga akan kami contohkan langsung mendaftarnya. Kita klik pilih daftar dengan Google. Gimana? Suara saya agak menggema ya? Saya pindah. Saya Jelas, Pak. Jelas dari sini. Oh, yang di YouTube mungkin agak menggema. Saya mencari tempat.
kita tunggu dulu biar Pak Deswantoro mempersiapkan posisi yang aman dan nyaman. Iya, ada feedback di YouTube. Oke, bisa dilanjutkan kembali Pak Deswantoro. Kita lanjut kembali, Bapak Ibu sekalian. Tadi di awal tadi kita sudah masuk ke halaman yang untuk Canva for Education. Terus selanjutnya kita mendaftar dengan akun Google kita. Nanti ada pilihan. Kemudian setelah kita masuk dengan akun Google kita pilih akun belajar.id kita. Kenapa sih harus menggunakan akun belajar.id? Ya karena akun Canva ini jika sudah terhubung dengan akun Google for Education ataupun aplikasi yang lainnya, karena satu akun ini bisa mengakses banyak sekali platform-platform yang disediakan oleh Kemendikbud, baik SIM PKB, Google for Education, Canva. Kalau sudah satu akun, satu tab, jadi kita tidak perlu lagi membuka banyak sekali aplikasi, terutama Google Chrome-nya, karena banyaknya akun, jadi Google Chrome-nya saking banyaknya dibuka. Nah, selanjutnya sudah memilih akun Belajar ID. Di sini kita mengajukan Canva untuk pendidikan. Harus Canva untuk pendidikan karena kita sebagai seorang pendidik. Nah, setelah mengklik tersebut, nah langkah yang paling penting di sini adalah mengisi data-data yang diminta, termasuk pada bagian akhir kita diminta untuk mengupload file bukti kualifikasi mengajar. Bisa SK penetapan profesi guru atau sertifikasi, SK PNS, kemudian SK CPNS, KTA PGRI, dan SK mengajar. Nah, banyak yang penasaran, saya guru honorer, belum sertif, apalagi memiliki SK CPNS, bagaimana saya bisa ikut mendapatkan akun Canva for Education? Kami telah mencoba, pada 1 minggu yang lalu, kami pernah mencoba mendaftar Canva for Education hanya dengan akun belajar.id dan KTA PGRI, dan berhasil. Jadi, hanya dengan KTA PGRI ini yang kita peroleh dari pengurus PGRI Kabupaten, kita dapat manfaatkan organisasi besar kita PGRI untuk mendapatkan akun Canva for Education dengan cara di-upload nanti. Nah, selanjutnya jika sudah selesai mendaftar, nanti kita akan mendapatkan email di akun Gmail kita yang belajar.id, yaitu nomor permohonan tentang pengajuan registrasi akun belajar.id. Nah, setelah 42 jam, karena waktunya nanti akan diproses selama 48 jam. Ada suara masuk lagi. Nah, setelah 48 jam, kemudian kita akan mendapatkan email lagi balasan seperti ini. Selamat datang tanpa untuk. Oke, kita sudah masuk menjadi guru yang memiliki akun Canva yang pro. Baik, selanjutnya saya akan coba untuk mencontohkan bagaimana cara mendaftar akun Canva for Education dengan akun belajar.id dan juga kartu PGRI, KTA PGRI. Baik, saya coba ganti tab terlebih dahulu. Saya tutup share screen ini. Oke, Bapak Ibu bisa sambil yang sedang pegang laptop, bisa langsung dicoba membuka Canva for Education. Asik sekali belajar Canva for Education ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat membuat berbagai macam media pembelajaran melalui Canva. Membuat video lebih mudah, membuat infografis lebih cepat, dan untuk anak-anak juga mudah diterapkan ke anak-anak, karena anak-anak kalau sudah lihat tinggal gambarnya klik, geser, tempel, dikopikan, juga mudah dipraktikkan ke anak-anak. Silakan nanti anak-anak SD sudah bisa menggunakan Canva for Education. Anak-anak
Dibantu juga menggunakan akun belajar ID-nya. Jadi akun belajar ID-nya dimanfaatkan, punya Bu Guru dimanfaatkan, punya anak-anak juga dimanfaatkan. Seperti itu Kak Deswantoro? Oh iya, betul ya, pada anak-anak bisa, Bu Gurunya bisa. Oh ya, di sini mendung putus-putus suara narasumbernya, tapi suara moderatornya jelas. Oh, apakah mungkin Kak Deswantoro belum memanggil pawangnya? Kalau saya sudah manggil pawang di depan saya. Oh iya Bapak Ibu, hari ini selain ada saya Kak Deswantoro dan para narasumber yang hadir di Google Meet hari ini, ada tim IT yang luar biasa sekali di sini. Ada Kak Irwan, ada Bu Agus Wiji Utami, Pak Sarif Hidayat, Bu Lili, para Google Master Trainernya Kebumen. Keren dan luar biasa sekali. Oke, mungkin sambil di chat, ada yang mau bertanya sambil menunggu Kak Deswantoro ngulik-ngulik kanvanya. Jaringannya bisa. Muter-muter. Di Canva Bapak nanti setelah buat di Canva ini, mendesain di Canva, nanti Bapak Ibu langsung bisa download. Downloadnya itu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa ya, kebutuhan. Kalau itu gambar, buat bisa juga PNG, bacanya apa itu Bapak Ibu? Nanti saya PNG ya, mungkin dari JPG Pak Sarif. JPG, kemudian PDF, kemudian di-download jadi PowerPoint. Jadi nanti kalau sudah buat di Canva-nya, terus nanti download jadi PowerPoint. Nah, nanti Bapak Ibu bukanya ke PowerPoint, langsung animasinya muncul deh di PowerPoint, jadi lebih asik. Silakan bagi yang pegang laptop sambil buka Canva-nya juga bagus. Oke, Kak Deswantoro mulai masuk presentasinya. Mari kita simak kembali. Ada Deswantoro sudah? Oke, sudah muncul apa belum? Oh ya, belum. Oke, kita sabar menanti. Aku sabar menanti, gitu Bu. Saya kepingin nyanyi di sini, tapi ada Bu Isti, saya jadi malu. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak Ibu, sudah muncul apa belum ya tampilannya di layar? Sayang, Pak Deswantoro, ya. Oke, saya coba. Oke, sertifikat langsung masuk ke akun email yang Bapak Ibu tuliskan ketika absen presensi. Ya betul, ketika sudah presensi nanti sudah dikirim ke email. Mohon materi Pak Deswantoro nanti kirim ke semua peserta. Siap. Siap. Kami siapkan. Oh iya. Siap. Ya, sudah siap Bapak Ibu, nanti bisa didapatkan materi dari narasumber hari ini. Ya. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah muncul. Silakan Pak Deswantoro. Sudah muncul. Sudah muncul. Oke, sudah banyak suara masuk. Oke, ini saya menggunakan akun dari rekan guru kami ya, dari SD 1 Ambaresmi, ada Bu Jumiati. Nah, kita coba Bu Jumiati ini belum punya akun Canva for Education. Tadi langkahnya kita masuk ke link untuk Canva yang tadi sudah disediakan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi linknya, nanti ada di materi yang saya bagikan nanti. Ada di linknya tadi. Oke. Nah, kita sudah masuk ke canva.com untuk pendidikan. Nah, kita klik daftar sekarang. Kita klik daftar sekarang, gunakan akun Google. Lanjutkan dengan akun Google, kita pilih akunnya yang belajar.id ini. Kita tunggu. Oke. Apakah suara saya kurang keras? Saya perkeras lagi volume saya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita Sudah keras, sudah jelas.
Sudah jelas, kita sudah mulai ke bagian masuk ke app Canva-nya ya. Kita di sini klik mulai, kemudian kita isi nama depan, nama belakang, kemudian nama sekolah, kita SD1 sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada situs web sekolah, ini opsional karena sekolah rata-rata untuk sekolah dasar jarang yang memiliki website. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengunggah dokumen. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat pendidik, silakan gunakan sertifikat pendidik. Tapi yang saya contohkan ini adalah guru honorer di sekolah kami yang belum sertif, belum diangkat, belum mendapatkan SK P3K. Semoga SK-nya segera turun ya, yang lulus P3K ini. Ya, kita klik jelajahi ini, kemudian kita pilih KTA PGRI-nya. Kita pilih KTA PGRI-nya. KTA PGRI-nya mana ya? Nah, ini kita sudah memasukkan KTA PGRI, kemudian klik lanjut. Oh, yang biasa, Pak. Ya. Nah, kemudian kami akan memberitahu Anda hasilnya dalam waktu 42 jam. Dalam waktu 42 jam ini nanti akan ada pemberitahuan di akun Gmail, di email ada. Kemudian kita pilih untuk materinya mungkin bahasa Indonesia, bahasa matematika, dan ini karena guru SD biasanya semua materi dihambat semua itu. Kita klik lanjutkan, kita pilih sekolah dasar karena masih sekolah dasar kelas 5. Karena ini adalah guru kelas 5. Nah, ini adalah contoh tampilan Canva yang belum Pro, belum disetujui. Nah, di sini ada coba Canva Pro. Berbeda dengan tampilan Canva for Education yang sudah di-approve atau sudah diterima. Nah, kita coba cek di Gmail kita. Gmail yang tadi digunakan untuk mendaftar, nanti akan mendapatkan email dari Canva for Education, yaitu berupa pemberitahuan bahwasanya kita sedang mendaftar, dalam proses pendaftaran. Nah, kita kembali ke materi yang tadi. Selama 24 jam ini, Bapak Ibu nanti sambil menunggu email dari Canva. Juga Bapak Ibu, screen saya hilang lagi ya? Masuk? Oke, tadi kita sudah mengisi data-data kita. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini, emailnya sudah masuk apa belum? Nah, di sini kalau sudah diterima, kita akan diberitahu yaitu selamat datang di Canva untuk pendidikan. Kita sudah bisa menggunakan Canva yang fitur-fiturnya premium ini. Nah, apa sih bedanya antara Canva biasa dengan Canva for Education? Yang pertama yang jelas itu kalau Canva free atau Canva biasa itu kadang tidak bisa untuk dipakai untuk menghasilkan all extension file. All extension itu kita bisa download ke PDF, kita bisa download ke PNG atau JPG dan yang lainnya. Tapi kalau Canva for Education itu semuanya bisa kita download dengan extension yang kita inginkan. Kemudian dalam Canva free hanya ada template yang terbatas. Nah, template premium ini bisa kita dapatkan kalau menggunakan versi yang education. Kemudian versi education punya tools yang lebih lengkap dan bisa kita gunakan untuk editing secara lebih leluasa. Nah, baik Bapak Ibu, Canva Education juga bisa kita akses di perangkat handphone dan juga di perangkat laptop ataupun Chromebook bagi Bapak Ibu yang punya Chromebook di sekolahnya. Nggak punya Chromebook ya, kita berdoa saja semoga dapat bantuan hibah Chromebook. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Pada bab yang kedua, kita akan mempelajari 5. Dari media yang dibuat oleh Canva for Education ini.
Ini Materi. di sebelah sini ada video yang saya buat dengan Canva Verification. Jadi saya merekam diri saya sendiri di Canva, kemudian saya buat menjadi video atau presentasi berbicara. Nah, ini di Canva bisa membuat video presentasi berbicara juga bisa, membuat video pembelajaran juga bisa, dan yang paling menyenangkan untuk guru SD karena sasaran kita adalah anak-anak, kita bisa membuat komik literasi. Komik ini sangat disukai sekali oleh anak-anak. Nah, dengan membuat komik literasi dari Canva Verification, kita bisa cetak, kita serahkan kepada siswa-siswa kita jauh, mereka lebih suka membaca komik seperti itu. Kemudian di sini ada player, ada sertifikat, dan bagi Bapak Ibu guru yang suka mencari sambilan desain grafis, biasanya membuat desain undangan, di Canva juga bisa membuat undangan. Nah, ini contoh undangan untuk besekan, biasanya ini kalau orang desa bilang untuk besekan yang saya buat untuk terutama untuk membantu tetangga yang memang membutuhkan desain untuk undangan. Ya hasilnya bisa buat beli pulsa seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, dari Canva Verification ini selain dari manfaat untuk pendidikan juga kita bisa buat untuk keperluan lainnya seperti promosi. Bapak Ibu yang selain sebagai guru juga berwirausaha, berdagang, promosi, jualan online. Bapak Ibu juga bisa membuat poster-poster iklan-iklan dari Canva Verification. Kemudian yang lebih spesifik lagi yaitu penggunaan Canva ini tidak perlu yang namanya ribet karena hanya cukup drag and drop saja. Hanya bermain dengan mouse atau dengan keyboard dan touchpad-nya. Kita bisa menggunakannya di mana saja, kapan saja, dan juga kita bisa berkolaborasi. Karena di Canva kita bisa membuat tim-tim kecil ataupun tim skala besar untuk bersama-sama membuat konten yang bisa dilihat secara kolaborasi oleh seluruh anggota tim. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tertarik menggunakan Canva Verification? Pada materi ini kita hanya perkenalan dengan Canva Verification. Untuk lebih spesifik lagi tentang Canva Verification, nantikan webinar-webinar ini. Jadi saya di sini hanya membuat Bapak Ibu penasaran dengan kelanjutan dari Canva ini. Selamat penasaran Bapak Ibu. Dan tunggu pemateri-pemateri yang lainnya karena banyak sekali dari guru penggerak, dari master trainer yang nantinya akan memberikan materi terkait dengan digitalisasi pembelajaran di Kabupaten Kebumen. Baik Bapak Ibu, demikian ataukah saya perlu mencontohkan satu proyek yang sederhana Bu Lici? Silahkan, boleh Pak. Oke, saya akan mencoba membuat proyek yang sederhana, yaitu kadang-kadang terkait dengan foto Bapak Ibu. Biasanya mengubah background, ganti baju, kita harus pergi ke tukang editing foto seperti itu. Nah, saya akan mencoba membuat desain yang sederhana, hanya hitungan berapa menit sudah jadi seperti itu. Kita coba buat desain kayak lembar kerja yang kecil saja di sini. Muncul tidak Pak Irwan? Muncul. Ya. Kita buat kosongan saja. Ini prosesnya cepat, didukung juga dengan jaringan yang biasanya kalau di sekolah masih. Oke, di sini saya akan mencoba kemarin yang baru-baru ini kita mendaftar SIK ya, SIK Sistem Informasi Keanggotaan PGRI. Diminta untuk menggunakan seragam PGRI. Saya tidak perlu foto ulang lagi, hanya tinggal mengganti baju saya ini menjadi baju PGRI. Bagaimana caranya? Kita persiapkan foto kita, kemudian kita sudah punya template baju PGRI yang seperti ini. Tampil di layar apa tidak, Bapak? Ya, kita tinggal klik saja, kita sesuaikan dengan porsi badan kita. Nah, ini kita bermain
kreatif mungkin mengepaskan baju dengan badan kita saja sebenarnya. Kalau sudah seperti ini, di-download juga sudah layak seperti tukang edit foto beneran seperti itu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk mengedit foto kita. Wah Pak, background-nya nggak usah merah, ganti yang lain. Bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Kita hanya tinggal klik foto kita edit gambar. Tadi kan bisa menghapus background hanya dengan sekali klik. Coba kita praktekkan dengan menghapus latar belakang dengan sekali klik. Apakah bisa? Kita tunggu. Ya, bisa. Hilang di sana. Bajunya hilang. Oh, baik, bajunya hilang. Background-nya hilang, bajunya hilang. Kalau bajunya hilang, nanti saya yang nggak punya baju seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Background-nya Bapak Ibu mau ganti yang warna apa, misalkan warna biru. Kita menggunakan elemen berbentuk kotak seperti ini. Kita paskan. Fullkan saja seperti ini, nanti dia akan otomatis terpotong. Tercrop, kita ganti warna biru misalkan. Nah, diatur posisinya di mana? Dia di paling belakang. Nah, warnanya sudah berubah. Warnanya sudah berubah. Kita mundurkan lagi seperti itu. Bermain maju mundur hanya dengan mengklik saja. Tadi yang baju PGI-nya kita paskan lagi. Mohon maaf ya Bu, saya pakai foto saya sendiri, takutnya kalau pakai foto yang lain dikiranya kena copyright juga nanti. Jadi, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini sudah jadi ngedit foto, sudah gampang, nggak perlu pakai aplikasi Photoshop, bikin player nggak perlu pakai aplikasi Corel Draw, hanya menggunakan Canva for Education ini kita bisa meraup semuanya. Nah, kita bisa download. Bagaimana downloadnya? Di sini ada di bagian pojok kanan atas, kita bagikan, kemudian kita unduh. Nah, di bagian unduh ini, di sini banyak sekali extension yang dapat kita gunakan. Kalau yang free itu tidak bisa seperti ini. Tidak bisa dirubah menjadi PNG atau JPG tadi ya. JPG. Nah, kita bisa klik yang kualitas tinggi, kita maksimalkan ukurannya atau boleh standar aja lah nanti biar tidak terlalu besar memorinya. Kemudian kita klik unduh. Tunggu beberapa saat, secara otomatis nanti akan terunduh ke perangkat laptop Bapak Ibu atau di perangkat handphone juga Bapak Ibu bisa downloadnya. Seperti itu untuk contoh singkat tadi berapa menit kita ngedit background sama ganti baju ini ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Hanya hitungan menit, ada 1 menit kayaknya. Iya betul. Iya kalau ya. Ada ya. Kalau jaringannya cepat sebenarnya cepat. Ya. Iya. Klik. Seperti itu. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu tambah penasaran dengan Canva for Education ini. Harapan saya Bapak Ibu tidak berhenti di sini, tapi Bapak Ibu terus punya rasa penasaran dengan Canva for Education karena banyak sekali yang dapat Bapak Ibu peroleh, terutama buat komik ya Bu Widya. Oke. Membuat komik atau komunitas dan membuat semuanya dapat dibuat seperti itu ya. Iya, dibukukan nanti dapat angka kredit juga. Demikian mungkin Bu Witi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu di Kabupaten Kebumen yang sudah menyimak dan menyaksikan di live streaming YouTube. Dan dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lu yang luar biasa. Terima kasih Pak Deswantoro. Hati-hati tukang foto ini tersaingi oleh Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan webinar hari ini. Ini baru sedikit ya Bu, ini Bapak Ibu akan kembali penasaran, diulik-ulik saja Canva-nya atau mungkin Dinas Pendidikan akan memfasilitasi mengadakan webinar untuk Canva, khusus Canva saja. Oke, alhamdulillah para narasumber hebat hari ini sudah menyampaikan ilmunya kepada para peserta webinar sore ini. Sudah sore nih Bu, dari siang sampai sore. Sekarang waktunya tanya jawab ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya, tanya jawab
mengenai PGP Angkatan 7 dan mungkin nanti ada Kanva juga bersama Pak Master Deswantoro. Silakan untuk hanya satu sesi saja ya Bu, karena sudah sore. Empat cukup ya? Oke, cukup. 4 cukup. Oke, silakan raise hand, angkat tangannya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang akan bertanya? Atau materi dari narasumber sudah saya buka antrian ya. Urut. Oh, ternyata baru satu yang angkat tangan. Mustaringah, Ibu Mustaringah. Silakan Ibu. Ibu Mustaringah, silakan dinyalakan kameranya. Perkenalkan dan sampaikan pertanyaannya. Halo Bu Mustaringah. Dinda Arum, mungkin itu di chat juga ada pertanyaan bisa dilihat. Oh iya. Jadi ya, sambil Bu Widi. Nanti Bu Mustaringah adakah? Kalau tidak saya bacakan dari chat dulu ya. Oke. Siap. Apa ada hubungannya dengan kegiatan program guru penggerak Kanva maksudnya? Oke. Ini guru penggerak angkatan 2 ada yang akan menjawab? Atau Kak Deswantoro? Atau saya jawab langsung ya? Ibu juga termasuk pengguna Oh ya? Iya, oke. Iya betul. Kanva sangat dibutuhkan pada saat guru penggerak. Karena di saat PGP itu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat infografis ataupun video sesuai dengan minat Bapak Ibu, nanti semuanya bisa dibuat di Canva. Jadi di Canva itu nanti lebih mudah. Kalau kayak saya modelnya mepet, besok harus sudah di-upload. Saya buat saja, klik, masukkan di Canva. Alhamdulillah jadi. Seperti itu Bu Novi. Jadi hubungannya sangat erat, dekat, dan baik-baik saja. Oke, hubungannya sangat erat, dekat. Oke, terima kasih juga Bu Novi. Mus, tidak jadi bertanya kah? Sudah ada satu tadi ya. Saya silahkan kembali, apakah ada yang bertanya? Berani metu. Oh iya, jawaban dari Pak narasumber sudah ada di chat. Disebut sate, Bu. Dari jawabannya. Guru milenial nanti pakainya Canva. Silakan raise hand. Pak Arum, dibacakan jawabannya Pak Martiono yang di chat itu. Biar semua Oke, ya siap Bu. Jawaban dari Pak Martiono, Canva merupakan salah satu aplikasi yang familiar mendukung guru milenial. Sudah lebih dari milenial berarti sekarang ya. Sebagai salah satu sarana meningkatkan kompetensi digital guru. Terima kasih sekali Kak Martiono. Silahkan Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Oh, kalau begitu perlu ada webinar khusus Canva nih, biar lebih mahir bagi yang masih pemula. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan tapi ya. Harapan. Oh ya, nanti semoga ada Bu Isti di sini yang Iya, selamat sore. merealisasi. Ya, Oke, nah, Kak Helmi Lestari, bagaimana kabarnya? Yang lainnya, yang akan bertanya, disilahkan raise hand. Insya Tidak ada, Allah Bapak besok Ibu? kita agendakan Bu Sinta Arum. Fatin, Iya, apakah akan bentuknya bertanya? pelatihan. Bentuknya pelatihan atau BIMTEK ya, sesuai arahan dari Pak Martiono, khusus untuk Canva for Education. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas Bu Isti, silahkan. Terima kasih. Iya, siap Bapak Ibu menjadi peserta besok lebih detailnya. Mas Deswantoro juga insya Allah siap bersama timnya. Siap. Nanti untuk menjadi narasumber. Kita belajar lebih lanjut lagi terkait Canva for Education. Kita agendakan di lain waktu. Nggih, setuju Bapak Ibu? Setuju.
Banyak yang setuju itu, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju sama setuju. Oke. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke. Saya hitung sampai 5. Kalau sampai 5 tidak ada yang resen berarti selesai. Oke. 1 kali 3 4 5. Sudah tidak ada yang bingung ya, Bu? Nggak usah bingung lah, Bu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya lagi kalau misal di sini masih bingung, nanti bisa chat langsung ke Bapak Martiono, Mbak Widi, ataupun ke Bu Nur Wahidah, silahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu karena sudah tidak ada yang bertanya. Semoga karena materinya sangat jelas disampaikan oleh para pemateri hebat hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak Martiono SPD MPD, Ibu Widi Riani SPD MPD, dan Ibu Nur Wahidah SPD MPD, serta Kak Deswantoro SPDI. Semoga materi hari ini akan menambah ilmu dan semangat kita untuk menjadi guru yang terus mau belajar. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan sangat semangat mengikuti webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan selalu punya kemauan untuk terus belajar. Apresiasi untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang telah menyelenggarakan webinar sosialisasi pendidikan guru penggerak angkatan 7. Dan terima kasih kepada tim IT, para Google Master Trainer yang ada di sini, Kak Irwan, Kak Agus Wiji Utami, Kak Syarif Hidayat, Kak Deswantoro, Bu Lili Fatimah, Bu Lili. Semoga teman-teman di sini nyaman yang ada di Google Meet dan ada yang ada di YouTube. Terima kasih sekali. Harapannya semoga materi hari ini dapat menjadi lecutan semangat untuk Bapak Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak dan nanti mulai malam bisa ngulik-ngulik Canva untuk persiapan mengikuti PGP Angkatan 7. Saya Arum Wiji Astuti, moderator hari ini, pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di webinar Dinas Pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya silahkan nyalakan videonya, ya, open kamera. Kita foto bersama ya. Ibu, tenang saja. Sertifikatnya nanti bisa dinilai 0,0. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Irwan. Kita nanti bisa makan Terima kasih Pak Martiono, narasumber yang lain, luar biasa. Ya, berlanjut ya Pak, siapa? Maaf Bapak Ibu, yang mau kita masuk.